Setelah pengakuan resmi Rizky Bilar soal pengunduran akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan Lesti serta rangkaian acara jelang nikah yang rencananya digelar hari ini berupa pengajian dan siraman. Lantas, seperti apa pengakuan Bilar tersebut? Dan mengapa Bilar menyampaikan kabar tersebut tanpa didampingi Lesti? Di tengah pengakuan Bilar soal diundurnya rencana akad dan juga resepsi pernikahan mereka, Lesti dan Bilar justru merayakan Idul Adha di tempat berbeda. Lesti pun merayakan bersama keluarga di Cianjur, sedangkan Bilar di lokasi syuting di Jakarta bersama keluarganya. Apa yang membuat mereka merayakan Idul Adha secara terpisah? Pengakuan Bilar soal diundurnya rencana pernikahan mereka rupanya tidak menghambat Bilar untuk berbagi dari rezekinya yang mengalir bak durian runtuh. Apa yang membuat Bilar sangat getol dalam berbagi? Dan apa niat Bilar di balik aksinya memposting aksi berbaginya selama ini yang mengundang komentar nyinyir netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah PPKM yang diperpanjang, Rizky Bilar buka suara soal pengunduran rangkaian acara jelang menikah dan acara pernikahannya. Hari ini, tanggal 21 Juli, yang rencananya digelar acara pengajian dan juga siraman hingga rencana akad nikah pada tanggal 23 Juli dan juga resepsi pada tanggal 24. Diakui Bilar, semuanya ditunda. Menurut Bilar, penundaan terjadinya karena ia tidak mau melanggar aturan pemerintah. Alasan lainnya, karena Lesti dan Bilar ingin menggelar momen bahagia mereka tidak ala kadarnya saja, tapi bisa mengesankan banyak orang dan juga bisa diingat sepanjang usia mereka. Ya, memang acaranya ditunda untuk sementara, karena memang kita sadar ya, untuk saat ini sebagai warga negara baik kita mengikuti kebijakan pemerintah untuk jangan dulu lah, karena kan kita pengen acara yang kita buat nanti, acara yang kita jalani nanti itu bisa menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang memorable dan berkesan buat banyak orang. Kalau itu aku nggak tahu. Menanggapinya ya udah kita ikutin aja peraturan pemerintah kan. Kalau itu sih kita kurang tahu, kayaknya kita ikuti aja sih protokol pemerintah, kita ikutin aja. Belum tahu pastinya gimana. Ditundanya acara penting dalam hidupnya dengan Lesti, ditegaskan Bilar, hanya ditunda dan bukan dibatalkan. Acara-acara tersebut nantinya akan digelar pada waktu yang ditentukan kembali tanggalnya setelah masa PPKM usai. Hal itu pun dilakukan agar acara bisa digelar dengan leluasa dan menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Lantas, benarkah Lesti dan Bilar dirundung rasa sedih? Saat sekarang kita mending jangan dulu, bukan dibatalkan tapi lebih ditunda ya. Banyak orang yang berpikir dibatalkan, bukan dibatalkan tapi ditunda. Bukan dibatalkan tapi ditunda. Ditunda yang artinya ya pasti setelah PPKM kita akan menggelar acara tersebut. Kalau sedih pasti sedih ya Kak, soalnya kan mereka juga pasti udah mempersiapkan semuanya dengan matang, terus juga memikirkan tanggalnya juga dengan baik-baik banget.
terus tiba-tiba diundur karena memang keadaan tidak memungkinkan gitu ya, pasti sedih. Aku sih berharap semoga PPKM cepat selesai biar kita semua bisa melihat. Ya pasti pusing lah, pasti pusing lah, dari pihak tim mereka juga pasti ya gimana, tapi ya yang namanya kita sekarang lagi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh membuat acara apa-apa, jadi ya udah, jadi harus diundur mau nggak mau. Yang kayak kemarin tanggal 12 itu kan harusnya setengah jam tapi nggak jadi. Iya, itu diundur. Bakal diadain atau? Insya Allah, doain aja. Insya Allah ada. Dari pengakuan Bilar soal ditundanya rencana pernikahan dan juga resepsi mereka akibat adanya PPKM. Lantas, apa yang membuat Lesti dan Bilar merayakan Idul Adha di tempat terpisah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kabar diundurnya rencana pernikahan hingga waktu yang belum ditentukan, inilah momen perayaan Idul Adha Bilar dan Lesti kemarin. Ya, keduanya justru merayakan Idul Adha secara terpisah. Lesti merayakan Idul Adha bersama keluarga di Cianjur, sedangkan Bilar merayakan Idul Adha di Jakarta bersama keluarganya. Benarkah kondisi tersebut membuat Bilar dirundung rasa galau karena jauh dari Lesti? Jadi lebaran haji di Cianjur. Oh, di Cianjur. Nggak masalah lah, kan kita juga punya banyak waktu me time, nanti sesekali dia harus me time bareng sama keluarga juga kan. Mungkin kemarin juga belum cukup kan, ya kan kemarin juga cuma sebentar waktu ke sana 2 hari doang, jadi ya mungkin dia masih kangen. Dan sekarang kan suasananya juga beda, dimana dia ke Cianjur bareng sama orang tuanya gitu. Merayakan Idul Adha di tempat terpisah, Lesti dan Bilar pun menyuguhkan hewan kurban dan juga pemotongannya di tempat masing-masing. Bilar yang tahun ini menyerahkan 7 ekor sapi sebagai kurban, menyaksikan pemotongan hewan di lokasi syuting bersama keluarganya. Total ada 7 sama 1 dikasih Kopris kemarin. 7. Atas nama siapa aja kemudian apa boleh tahu? Atas nama cinta. Iya, atas nama ada kalau di Medan itu papa saya ngurus. Kalau di sini ada beberapa nama. Sebenarnya 1 sapi kan 7 nama untuk dikorbankan, tapi ada 1 sapi untuk menandai doang lah gitu kan. Ada beberapa nama kayak misalnya saya namai Lesti, saya namai saya sendiri, saya namai Leslar. Gabungan dari kedua nama kami dan fans kami juga yang begitu luar biasa. Lalu ada tadi kemarin dikasih hadiah Kopris sapi, saya namain Martonah ya. Nanti satu lagi mungkin saya kasih namanya wartawan kali ya. Karena saya ngerasa ini tempat pencarian makan saya gitu ya. Saya sering lewat sini, pulang lewat sini, pergi lewat sini. Jadi saya ngerasa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya yang saya lakukan di sini. Jadi nggak ada salahnya saya berbagi lah ke warga sini, terutama kru-kru dari JWB sendiri kan, tempat saya bekerja. Ya pertama karena memang kan ini saya memang korbanin untuk keluarga sebenarnya, bukan hanya desa ini tapi keluarga. Bahkan ada saya ngasih beberapa nama korban yang saya kasih itu yang saya namain itu nama-nama almarhum opa oma saya gitu kan, kakek nenek saya gitu salah satunya. Jadi ya itu alasan kenapa saya bawa keluarga ke sini dan ingin melihat prosesi langsung. Kenapa juga karena saya belum pernah sebenarnya melihat langsung prosesnya
proses seset dagingnya, proses pemenggalannya ini ya kan juga ini ilmu juga buat saya kan. Ada, Dede juga udah korban di sana pemotongan. Cuma pemotongan ya, Dede sana lo pemotongan gaji kan. Iya, Dede di sana, Dede sebenarnya udah beli. Dia udah beli beberapa juga, alhamdulillah gitu kan. Dan memang dia juga sempat cerita ke saya kangen ke Cianjur bareng sama keluarga, dan kebetulan keluarga juga lagi ngajak Dede. Dan akhirnya mereka liburan di sana, dan mungkin proses pemotongannya juga di sana. Dari aksi Bilar yang merayakan Idul Adha dan melakukan pemotongan hewan kurban secara terpisah dengan Lesti, lantas seperti apa prinsip hidup Bilar soal berbagi di tengah rejeki yang selama ini diakuinya bak durian runtuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi. Lupa subscribe juga channelnya Intens Investigasi. Merayakan Idul Adha di tempat terpisah dengan Lesti, hal itu tidak menjadi alasan bagi Rizky Bilar untuk tidak berbagi pada momen hari raya kurban tersebut. Mensyukuri rejeki yang diterimanya bak durian runtuh, Bilar menyadari bahwa sebagian rejeki yang mengalir ke dompetnya adalah milik orang lain. Setelah Bilar berbagi sembako pada momen ulang tahunnya tanggal 12 Juli kemarin, di momen Idul Adha pada kali ini, Bilar pun juga bisa mewujudkan mimpinya untuk membeli 1 ekor sapi khusus untuk dirinya. Diakui oleh Bilar, pada kurban tahun-tahun sebelumnya, Bilar tidak pernah mengorbankan sapi seorang diri, tapi selalu bersama dengan anggota keluarga atau dengan sahabatnya. Memang udah niat dari tahun lalu, karena memang tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah utuh 1 sapi gitu ya. Kayak biasa 4 nama, 5 nama. Lalu, waduh kapan gitu ya saya bisa minimal 1 ekor sapi lah, yang penting ikhlas dan saya pun mampu gitu. Dan alhamdulillah luar biasa sekali di tahun ini, banyak keberkahan. Tuhan ini rezeki saya seperti durian runtuh lah ibaratnya. Ya dengan dikasih kesempatan seperti itu, ya alhamdulillah saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan dulu lah. Akhirnya saya inisiatif untuk beli sapi semampu saya gitu. Bahkan beberapa kali kayak saya kemarin di ulang tahun juga alhamdulillah bisa berbagi ke sesama juga. Memang prioritas saya warga sini dan kru-kru lokasi JWB saya, kru-kru lokasi syuting saya gitu. Karena kan selama ini mereka yang paling dekat dengan saya, setiap hari ketemu dengan saya. Dan jalanan ini, tempat ini, lokasi ini yang sering saya lewatin. Bahkan saya lebih sering kesini daripada ke rumah saya sendiri gitu kan. Giat berbagi dari rejeki yang ia peroleh, Bilar pun juga mengakui aksinya memposting kegiatan berbaginya itu di sosial media. Hal itu dilakukan Bilar sebagai bentuk rasa syukurnya atas rejeki yang ia peroleh agar bisa menginspirasi orang lain atau memberikan contoh melakukan perbuatan baik kepada sesama, dan bukan untuk memamerkan aksi berbagi tersebut. Karena menurut Bilar, ketika orang lain terinspirasi dan bisa meneladani dengan penuh kasih, hal itu pun bisa menghadirkan pahala tersendiri bagi dirinya. Memang banyak orang yang beranggapan bahwa wah ngapain diposting gitu ya, kok kesannya pamer segala macam. Ya sebenarnya nggak melulu harus diposting sebenarnya. Ada hal baik yang ya udah cukup kita yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi ada kalanya pula kadang-kadang di tengah situasi seperti ini, ayo dong kita melakukan hal positif, melakukan kegiatan yang baik
dengan tujuan, kan itu kembali lagi ke niat ya, kita tujuan memposting itu untuk apa gitu. Kalau memang tujuannya untuk supaya memotivasi orang lain untuk berbuat yang sama, ya bagus, karena kan kita saat ini butuh orang-orang yang seperti itu gitu, daripada kita cuma bisa nyinyir tanpa melakukan apa-apa gitu. Ya menurut saya sah-sah aja ya, banyak orang yang saat ini sekarang kegiatan positif, memberi bantuan kepada orang banyak, lalu di-upload di sosmednya. Ya menurut saya itu ya masalah, justru itu hal baik, hal bagus gitu. Dan kalau pada akhirnya banyak orang yang mencontoh orang tersebut, ya itu mungkin aja insya Allah bisa menjadi pahala orang tersebut kan. Kenapa saya memposting kemarin? Mungkin banyak orang beranggapan, kesannya pamer, apalah segala macam. Ya kembali kita perspektif masing-masing ya. Kalau menurut saya dengan begitu, itu kita bisa memberi contoh yang baik buat orang. Karena daripada kita, maksudnya ada beberapa hal baik, beberapa sedekah yang tidak perlu diumbar. Namun ada pula yang bisa dipost untuk supaya orang lain mengikutinya. Dan ketika orang lain mengikutinya, itu kan bisa menjadi pahala juga buat kita. Gitu. Dan alhamdulillah setahun ini, maksudnya ya karena saya pun sendiri sadar ya bahwa sebagian rezeki saya ada hak orang lain di dalamnya. Itu aja sih, itu yang menjadi prinsip hidup saya supaya saya bisa insya Allah selalu berbagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.